Omnibus Law menjadi legitimate bagi banyak pengusaha, bagi banyak perusahaan itu untuk merampas hak buruh. Bahkan melakukan tindakan yang senang-menang, memperlakukan buruh secara tidak manusiawi, memperlakukan buruh seperti budak upahan. Ya, ada video yang sempat viral di media sosial yang kita tahu itu biadab. Untung saja saya tidak melihat secara langsung. Kalau melihat secara langsung itu saya tarik itu apa namanya? Lawyer atau apa itu, saya tarik. Bahkan mungkin saya tunjuk-tunjuk polisi yang membiarkan, bahkan melihat, menyaksikan tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan termasuk perusahaan, ya, yang sama sekali tidak menghargai martabat hidup buruh. Omnibus Law tidak hanya bicara tentang buruh, tidak hanya bicara tentang kepentingan kita sebagai buruh, tapi Omnibus Law juga bicara tentang tanah, bicara tentang lingkungan hidup. Kita buruh punya kepentingan bicara tentang perampasan dan monopoli tanah yang semakin masif, yang semakin meningkat, konflik agraria setelah adanya Omnibus Law. Semakin masif, bukan berarti sebelum Omnibus Law itu tidak ada konflik agraria. Itu. Termasuk juga kepentingan masyarakat adat dan minoritas. Seperti yang kita tahu, bagaimana kemudian Jokowi itu mulai brutal, ya, mulai brutal itu untuk menggunakan Omnibus Law. Tapi mengapa kita di hari Sabtu ini, di hari libur ini, kita jauh-jauh, ada yang dari Serang, ada yang dari Karawang, dari Bandung bahkan, ya, itu datang ke Jakarta, ke Mahkamah Konstitusi, meski kita tidak bisa nerobos, ya, tidak bisa melewati karena ada blokade yang dilakukan oleh polisi. Itu bukan karena tidak ada alasan, bukan karena kita tidak punya kesibukan, bukan karena kita hobi mencari kesibukan yang gak ada tujuan. Kita pada hari ini melakukan aksi piket, ya. Ini adalah aksi piket sekaligus konferensi pers yang diselenggarakan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Mengapa kita melakukan ada aksi piket pada hari ini dan juga konferensi pers? Ini bertepatan itu menyambut agenda karena ada panggilan sidang pembacaan putusan atas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2003 yang nanti akan dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober jam 1 siang besok. Ini adalah warning, ini adalah respon dari ASB, ya. Tadi banyak kawan sudah menyampaikan terkait dengan histori dari Undang-Undang Cipta Kerja ketika masih bernomor 11 tahun 2020 yang digugat dan kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. Namun yang berkuasa berkehendak lain. Yang berkuasa tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak hanya kemudian memecat, memberhentikan satu hakim, ya, satu hakim yaitu Profesor Dr. Aswanto yang diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu hakim majelis hakim Mahkamah Konstitusi itu, tapi Presiden Republik Indonesia karena tidak puas, karena punya kehendak lain, dia pun berani kemudian melakukan pembangkangan
yang pembangkangan terhadap konstitusi. Yang dilabrak itu bukan undang-undang biasa, tapi konstitusi dasar Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perintah Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat oleh banyak organisasi sipil pada tahun 2020 itu dilaksanakan dengan cara atau kehendak dari Presiden Republik Indonesia itu sendiri. Jadi dia sendiri tidak patuh kepada salah satu lembaga tinggi negara. Karena dia merasa presiden merasa punya kekuasaan penuh, kewenangan penuh untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Itu semua sebenarnya dilakukan oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia karena dia tidak mau kehilangan muka, tidak mau terhina, tidak mau kehilangan muka lah pastinya dari para investor, dari para kapital monopoli asing, dari para tuan-tuan pemodal. Karena dia sudah memberikan garansi dan janji, ya, sebagai presiden boneka dari kapitalisme monopoli asing, dari para oligarki. Dia menjanjikan dirinya untuk mengabdi dan melayani kepentingan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Dia berani dan tidak malu itu merendahkan dirinya di hadapan rakyat. Karena dia bukan mengabdi kepada rakyat. Jokowi bukan melayani kepentingan rakyat, tapi melayani kepentingan dari oligarki kapitalis monopoli asing. Kita tahu historinya kemudian kawan-kawan bicara tentang Omnibus Law tidak melulu bicara tentang soal isu buruh, isu perburuhan. Sudah banyak rasanya jauh sebelum Omnibus Law kita bicara tentang soal sistem kerja kontrak, tidak adanya kepastian kerja karena kontrak dan outsourcing, tidak adanya upah yang layak karena kenaikan upah yang dibatasi dan upah hanya diperuntukkan untuk buruh perorangan, tidak termasuk keluarganya, ya, anak dan keluarganya. Kita tahu itu. Omnibus Law tidak semata-mata hanya bicara tentang kepentingan buruh. Dan tidak hanya buruh saja yang mulai merasakan bagaimana dampak buruknya dari penerapan Omnibus Law dalam 2 tahun terakhir. Ya. Tadi banyak kawan sudah menceritakan tentang bagaimana mungkin kalau kita menghadirkan banyak buruh, ya, yang 2 tahun terakhir ceritanya akan lebih banyak tuh. Tidak cukup untuk diceritakan dalam 1 hari 1 malam, ya. Tapi kawan-kawan tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian Omnibus Law menjadi legitimate bagi banyak pengusaha, bagi banyak perusahaan itu untuk merampas hak buruh. Bahkan melakukan tindakan yang senang-menang, memperlakukan buruh secara tidak manusiawi, memperlakukan buruh seperti budak upahan. Ya, ada video yang sempat viral di media sosial yang kita tahu itu biadab. Untung saja saya tidak melihat secara langsung. Kalau melihat secara langsung itu saya tarik itu apa namanya, lawyer atau apa itu, saya tarik. Bahkan mungkin saya tunjuk-tunjuk polisi yang membiarkan, bahkan melihat, menyaksikan tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan termasuk perusahaan, ya, yang sama sekali tidak menghargai martabat hidup buruh. Omnibus Law tidak hanya bicara tentang buruh, tidak hanya bicara tentang kepentingan kita sebagai buruh, tapi Omnibus Law juga bicara tentang tanah,
bicara tentang lingkungan hidup. Kita buruh punya kepentingan bicara tentang perampasan dan monopoli tanah yang semakin masif, yang semakin meningkat, konflik agraria setelah adanya Omnibus Law. Semakin masif, bukan berarti sebelum Omnibus Law itu tidak ada konflik agraria. Itu. Termasuk juga kepentingan masyarakat adat dan minoritas. Seperti yang kita tahu, bagaimana kemudian Jokowi itu mulai brutal, ya, mulai brutal itu untuk menggunakan Omnibus Law, ya, itu untuk memasukkan sebanyak-banyaknya investasi. Tidak hanya lahan yang diperjanjikan, tidak hanya lahan yang diberikan, bahkan pulau pun diperjualbelikan atas nama investasi. Itulah jahatnya investasi, kawan-kawan. Karena investasi membutuhkan adanya namanya tanah. Maka ketika investasi membutuhkan adanya tanah, maka semakin tinggilah konflik agraria, semakin tinggi perampasan dan monopoli tanah untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan kapitalisme monopoli asing. Kawan-kawan, kita sudah banyak hal, sudah banyak cerita yang kita paparkan dan kita jabarkan. Bagaimana sejarah rekam jejak dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang kita gugat, yang digugat oleh 5 kelompok sebagai prinsipal dari sejak Perpu, ya, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sudah sekian bulan proses persidangan itu kita lalui. Tidak hanya HSB, ya, 4 penggugat lainnya juga melalui proses persidangan yang sama. Panjang, kawan-kawan. Banyak materi yang sudah kita keluarkan untuk itu. Itu adalah bentuk konsistensi kita, bentuk perlawanan yang kita lakukan. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menerawang bagaimana nanti keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas gugatan atau 5 gugatan atau bahkan mungkin gugatan dari kita sendiri, Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung di dalam ASB. Kita tak tahu apakah Hakim Mahkamah Konstitusi akan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003 cacat formil, inkonstitusional, atau bahkan undang-undang tersebut dinyatakan bersyarat. Jika undang-undang itu dinyatakan bersyarat oleh hakim, maka dengan kata lain gugatan kita ditolak. Maka kalau Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan kita ditolak, kawan-kawan, tidak hanya keputusan itu keputusan bajingan yang diputuskan oleh para hakim bajingan, tapi kalau para hakim, profesor, doktor yang duduk di sana sebagai hakim majelis memutuskan gugatan kita ditolak, maka kita mungkin patut untuk menuntut para universitas, fakultas hukum, universitas di seluruh Indonesia ini untuk ditutup. Nggak guna untuk belajar hukum. Termasuk juga predikat profesor doktor yang mereka dapat. Bahkan strata 1 sarjana hukum yang dikeluarkan oleh kampus, oleh universitas di mana para hakim ini pernah berkuliah. Kita tuntut untuk dicabut. Tidak ada guna. Betul, tidak ada guna. Tidak ada guna para profesor, doktor, ahli hukum. Kemudian mereka memutuskan gugatan kita ditolak. Atau bahkan memutuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 itu dinyatakan syarat formil, memenuhi syarat formil. Itu kawan-kawan. Dan seperti banyak yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, ya,
kalau gugatan kita ditolak, dan saya juga yakin kalaupun gugatan dari 4 prinsipal yang lain juga ditolak gitu, kawan-kawan, tidak ada kata yang lain. Mau tidak mau, perlawanan, gerakan perlawanan yang kita lakukan sejak setahun yang lalu sampai dengan detik ini, itu harus terus kita lanjutkan. Kita masifkan, kita tingkatkan, terus kita akumulasikan kekuatan massa tersebut. Karena tidak ada pilihan yang lain. Kita tidak mungkin berharap kepada kemurahan hati hakim. Kita tidak mungkin berharap kepada kemurahan hati presiden, yang sudah jelas-jelas presiden sendiri saja berani menabrak konstitusi. Mana mungkin kita berharap dia akan melindungi hak konstitusi kita sebagai warga negara. Dan kehormatan yang setinggi-tingginya bagi orang yang merindukan adanya perubahan, yang merindukan adanya keadilan adalah berjuang dan berlawan, kawan-kawan. Karena tidak akan mungkin kita berdiam diri dengan keadaan sekarang. Kita mungkin apatis dengan kelembagaan negara yang ada saat ini. Yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Tapi perjuangan akan selalu memberikan hasil yang menggembirakan pada akhirnya. Maka kawan-kawan, kita pastikan bahwa apapun nanti keputusan hakim tanggal 2 nanti, pastikan tidak hanya kita yang akan hadir, akan terlibat, tapi ajak sebanyak-banyaknya kawan, anggota, ya, rekan kerja itu untuk numplek masuk Jakarta, duduki Mahkamah Konstitusi, duduki jalan protokoler dari Bundaran HI sampai Istana Negara. Hanya dengan itu, kawan-kawan, hanya dengan kekuatan dan perjuangan kita lah kita bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena perubahan itu adalah karya berjuta-juta massa. Itu saja mungkin, kawan-kawan, orasi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap teguh, tetap yakin, tetap militan. Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh!